Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA yang sudah dapat memberikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua, dan semoga dapat nanti ke depan terus lancar, istiqomah bagi kita semua untuk menimba ilmu. Dan juga terima kasih banyak kepada hadirin semua yang dapat meluangkan waktu pada malam hari ini. Hadirin semua yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa takzim yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, yang sudah meluangkan waktu saya untuk hadir di kajian ini, dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu ini. Alhamdulillah, saya sedikit menyampaikan tata cara, yaitu dengan judul kajian perihal sejarah atau kisah umat masa lalu, yang mana ini kajian yang kelima. Yang ke-1 sampai ke-4 pun ada link YouTube-nya, ya nanti bisa dirujuk ya. Dan keterkaitan tanya jawab nanti bisa di akhir kajian ya, dengan beberapa cara yang akan saya sampaikan di kolom chat nanti sambil berjalan. Baik, dari saya terima kasih. Tafadol Ustadz. Baik, Kak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita pada malam kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, tidak kurang dari 25% isi ayat Al-Quran adalah tentang kisah. Jadi ini bukan angka yang kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi 25% isi kandungan Al-Quran itu berbicara tentang kisah. Kalau jumlah ayat itu 6.200 lebih ayat Al-Quran, berarti kisah itu ada 1.500 lebih ayat Al-Quran khusus bicara tentang kisah. Ini menunjukkan salah satu metode yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesannya adalah dengan metode kisah. Nah, apa itu fungsi kisah dan bagaimana atau apa saja kisah yang disebut di Al-Quran? Inilah yang saya kira akan menjadi fokus kita pada kesempatan malam ini. Kita temukan ada sekian fungsi dari kisah Al-Quran yang secara langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang pertama, Al-Quran ketika menyampaikan kisah itu punya fungsi untuk menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memantapkan hati orang yang beriman. Mari kita lihat surah nomor 11, surah Hud ayat yang ke-120, di mana Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Iya. Jadi ayat ini dikatakan bahwa semua kisah itu kami ajarkan kepada wahai Nabi untuk meneguhkan hatimu. Di antara fungsi pentingnya meneguhkan hati berarti Bapak Ibu, seakan Allah yang mengatakan, kalau dalam dakwahmu wahai Nabi, atau dalam hidupmu wahai kaum muslim, wahai orang mukmin, kamu menghadapi masalah, ingat itu bukan sendirian kamu.
Orang-orang terdahulu pun juga mengalami hal yang sama. Itu bukan sesuatu yang baru terjadi. Tapi para nabi, orang-orang soleh di masa lalu pun juga mengalami kesulitan ujian hidup yang sama. Maka tidak pada tempatnya kamu berkecil hati. Kira-kira begitulah ya. Dengan pernyataan linusabbita bihi fuadak, kami akan meneguhkan hatimu agar kita tidak menjadi kecil hati, apalagi putus asa ketika menghadapi ujian hidup. Terutama bagi siapa saja yang ingin mendedikasikan hidupnya atau untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, mengajak orang dalam perbuatan baik. Itu pasti akan ada rintangan, pasti akan ada cobaan, seperti yang kemudian pernah dialami oleh para nabi di masa lalu. Maka ini kalau untuk konteks sekarang Bapak Ibu, kita kenapa ya ada pelajaran sejarah itu sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks ayat Quran, pelajaran sejarah yang kita pelajari, apakah sejarah perjuangan Indonesia, pahlawan kita, sejarah apa namanya perjuangan eh, tokoh-tokoh Islam di dunia, semuanya itu sebetulnya punya pesan utama untuk apa mengingatkan kita bahwa kita agar tetap istiqomah. Karena dalam setiap niat baik dan usaha untuk mengajak kebaikan, pasti akan ada rintangan, pasti akan ada cobaan, dan itu bukan kita alami sendiri, tapi dialami oleh setiap golongan dan generasi manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah oleh Al-Quran itu juga memiliki fungsi untuk hampir mirip sebetulnya ini ya, tapi dengan redaksinya sedikit berbeda. Yaitu apa? Meringankan beban, ya, meringankan beban manusia atau meringankan beban siapa saja yang mendapatkan cobaan dalam hidup. Seperti kita tahu bahwa dalam hidup ini kita menjalani kehidupan dengan cobaan. Dan cobaan itu bisa berupa kesenangan, tapi terutama berupa juga kesulitan atau yang disebut dengan istilah musibah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan kisah-kisah di Al-Qur'an punya tujuan untuk meringankan manusia agar tidak terasa berat menjalani ujiannya. Ini Allah firmankan di surah nomor 35, surah Fatir pada ayat yang ke-25-26. Allah berfirman, "Wa aykadzibu faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa biz zuburi wa bil kitabil munir tsumma akhartul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir." Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat Iya, kemurkaanku. baik. Jadi ayat ini mengingatkan siapa saja kalau kita ditolak oleh kelompok orang atau zaman Nabi Rasulullah SAW didustakan ya oleh kaum musyrik Mekah, ditolak oleh orang-orang dalam menyampaikan pesan dakwah. Ingat, kamu tidak sendirian. Lagi-lagi begitu. Sungguh orang-orang yang sebelum kamu pun juga telah didustakan. Orang-orang sebelum generasi kita pun juga mereka siapa saja yang berjuang untuk berdakwah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan juga akan mengalami hal yang sama. Maka dengan diingatkannya seperti itu, harapannya kita tidak kendor dan beban yang kemudian ada tidak menjadikan kita terasa berat, tapi untuk meringankan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita mengalami hal yang sama, ini adalah bagian dari konsekuensi dari jalan pilihan hidup yang kita tempuh. Maka Bapak Ibu sekali lagi seperti pada malam ini dan juga mungkin kesempatan-kesempatan yang lain ketika kita Apa tuh? berikhtiar untuk mengajak orang, Luar? berikhtiar untuk menyampaikan pesan kebaikan, maka seringkali ada penolakan, seringkali ada hal yang kurang mendapat sambutan, itu biasa saja. Karena apa? Dari dulu juga begitu sunatullahnya. Sunatullahnya orang itu kalau berbuat baik pasti ada tantangannya, ada resistensinya. Nah, gitu ya. Ada penolakan itu biasa saja.
Dan terkadang yang kita cukup prihatin, yang nolak itu kadang saudara kita sesama Muslim gitu. Yang kemudian malah menghalangi terkadang adalah saudara sesama Muslim. Hanya mungkin karena motif berbeda kepentingan dan seterusnya itu ditolak. Ini salah satu ujian dalam menyampaikan kebaikan. Dan kisah itu oleh Al-Quran dijadikan sebagai salah satu alat untuk memberikan kabar bahwa itu hal yang biasa. Maka tidak perlu memberatkan hidup. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ketika menyampaikan kisah itu berisi pelajaran hidup. Jadi kisah di Al-Quran itu bukan fiktif ya Bapak Ibu. Karena ada sebagian orang yang kemudian mengatakan bahwa kisah di Al-Quran itu sebagai kisah yang fiktif. Seperti karya fiktif ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ada novel atau di dunia juga begitu ya. Nah ada sementara orang yang menduga itu fiktif, tidak. Ini untuk sebagai pelajaran, maka bukan sesuatu yang fiktif, tapi sesuatu yang faktual, pernah terjadi. Mari kita lihat firman Allah di surah nomor 12, surah Yusuf, ayat yang ke-111. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, ayat ini Bapak Ibu sekalian menjadi penutup dari kisah tentang Nabi Yusuf di surah Yusuf. Ya, maka surah 12 nih surah Yusuf. Ya, seperti kita tahu bahwa surah Yusuf atau kisah Nabi Yusuf itu oleh Al-Quran disebut sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ya, Allah berfirman di awal surah Yusuf itu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan umatmu yaitu apa sebaik-baik kisah. Nah, kenapa surah Yusuf disebut sebaik-baik kisah? Dan salah satu jawabannya adalah karena di antara sekian banyak kisah di Al-Quran, kisah Nabi Yusuf itu relatif kisah yang lengkap, Bapak Ibu. Lengkap menyangkut aspek kehidupan manusia. Ya, dari Nabi Yusuf masih kecil, terus kemudian sampai dewasa, difitnah, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang biasa dialami oleh manusia, yaitu fitnah, oh, mohon maaf, wanita, istri orang, begitu ya. Terus kemudian saudara-saudara yang iri, bahkan puncak saya membunuh. Ini kan jarang sekali ya, atau bukan bahkan nggak ada dikisahkan di kisah lain di luar kisah Nabi Yusuf. Ini yang salah satu alasan kenapa kisah Nabi Yusuf ini menjadi sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang itu apa? Untuk sebagai ibrah, pengajaran bagi kita, pengajaran hidup. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran. Sehingga sampai kiamat pun karakter-karakter yang tergambarkan dalam kisah Nabi Yusuf ya tetap ada. Misalnya apa? Saudara kandung yang iri ada. Saudara kandung yang kemudian berantem mencelakai sesama saudaranya banyak sampai hari ini pun. Demikian juga orang yang difitnah dengan perempuan atau kasus perempuan ada. Pejabat yang kemudian apa namanya ternyata kurang cakap ada ya, dan selalu akan seperti itu. Maka itu adalah pengajaran yang berulang sehingga Al-Quran menjadikan kisah sebagai sarana untuk pengajaran agar siapa saja yang memiliki kemampuan berpikir cukup untuk mengambil pelajaran itu. Maka disebut ulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Nah, ya, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir yang lurus yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, pernyataan Allah di ayat ini juga menyebut maka hadisan yuftar. Ini adalah kisah yang tidak dibuat-buat.
Tapi apa? Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi itu adalah sesuatu yang benar. Isi Al-Quran membenarkan apa yang terjadi di masa lalu. Ini yang ketiga. Kita ulangi Bapak Ibu. Jadi antara fungsi utama kisah di Al-Quran, yang pertama sebagai untuk memantapkan hati, yang kedua meringankan beban, yang ketiga sebagai ibrah atau pengajaran. Kemudian yang keempat, Al-Quran eh, dengan kisah itu ingin memberi apa itu? Semacam pengajaran tentang syariat orang-orang yang dahulu, ya, tentang syariat orang-orang yang terdahulu. Kita ambil contoh misalnya di surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-27, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq, idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ya, baik. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Iya, di sini kisah putra Adam, Bapak Ibu, yang bernama Qabil dan Habil. Itu yang masyhur ya, meskipun di ayatnya tidak disebut nama ini. Disebutnya dalam terjemahan, itu dalam kurung, itu sebagai tafsiran ya, berdasarkan sekian riwayat. Nah, di sini ternyata menceritakan apa? Tentang syariat kurban. Nah, jadi syariat kurban yang sekarang kita laksanakan, itu bukan baru ya. Apalagi dimulai dari zaman Nabi Ibrahim, tidak. Sejak awal Allah menciptakan manusia sudah ada syariat kurban. Buktinya ayat ini. Ya. Demikian halnya dengan syariat-syariat Allah yang lain. Misalnya apa? Salat. Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami untuk istiqomah mengerjakan sholat. Berarti Allah juga sudah memerintahkan agar Nabi Ibrahim mengerjakan sholat. Demikian juga umatnya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan apa? Atal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wassani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah berwasiat kepadaku agar aku sholat dan menunaikan zakat selama hidupku. Jadi rukun Islam yang kita ketahui dan syariat Islam yang sekarang kita ketahui itu juga telah Allah perintahkan, syariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Maka disampaikannya dalam kisah itu juga diantara untuk memberitahu kita, oh ternyata syariat itu kita nggak sendiri loh. Nah, sehingga kalau dalam perintah puasa pun malah ditegaskan oleh Allah itu kan kutiba alaikumus syiyam, ma kutiba alladzina min qablikum. Diwajibkannya kamu puasa dan juga orang-orang sebelum kamu. Demikian juga bentuk ibadah yang lain. Maka dengan diinformasikannya itu harapannya apa? Kita tidak merasa berat untuk mengerjakannya. Toh itu juga diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Baik. Kemudian yang berikutnya Pak Ibu, yang kelima, dengan kisah itu menjadi salah satu tanda kemukjizatan Al-Quran atau disebut i'jazul Quran. Di antara contohnya apa? Mari kita lihat surah nomor 10, surah Yunus ayat 99 sampai 92. Ini kisah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah karena kedurhakaannya. Wajawaz Nabi Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Lanjut. Mengapa, ya, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu?
dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Iya, Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. iya, sadaqallahu azim. Perhatikan Bapak Ibu ya, ini salah satu tanda kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran dari sisi pemberitaan gaib, yaitu tentang kisah. Bagaimana penjelasannya? Begini, ayat ini ketika diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang umat masa lalu, yaitu Nabi Musa Alaihissalam dan Fir'aun serta bala tentaranya. Dalam ayat ini dikisahkan Fir'aun dan bala tentaranya ternyata mati tenggelam, ya, ditelan oleh ombak laut ketika mereka mencoba mengejar Musa dan Bani Israel. Ini cukup banyak kisahnya di Al-Quran ya. Nah, terus kemudian Allah menyatakan di ayat 92-nya itu, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini, maksudnya hari tenggelamnya Fir'aun itu, ya, hari ini itu maksudnya hari ditenggelamkannya Fir'aun itu, ku selamatkan badanmu. Ya, Fir'aun yang tenggelam tadi itu ternyata oleh Allah, badannya atau jasadnya itu kemudian utuh. Ya, selamatkan jasad. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang di belakang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, tahu dari mana kisah ini? Dan apakah benar informasi Al-Quran yang mengatakan bahwa jasad Fir'aun itu masih utuh diselamatkan oleh Allah? Itu kan ada pertanyaan seperti itu. Di zaman Nabi ketika ayat ini turun, pasti tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Pasti tidak ada yang bisa membuktikan saat itu, ya, bahwa jasad Fir'aun masih utuh. Padahal ayatnya berbunyi, pada hari ini kuselamatkan jasad. Atau dan kemudian itu baru di era belakangan, tepatnya di abad ke-20, ketika pemerintahan Mesir memberi izin kepada para antropolog dari Perancis untuk menggali situs, meneliti situs di wadi yang namanya apa itu, wadi kuno, lembah kuno di Mesir ya, tempat pemakaman para raja-raja kuno itu. Dan ditemukanlah apa yang disebut sebagai mumi Fir'aun. Dan itu diyakini yang paling masyhur, yang kemudian pendapat yang menjadikan salah seorang ilmuwan Mesir, Perancis saat itu, yaitu Maurice Bucaille, yang kemudian masuk Islam, ya, karena apa? Karena tentang berita Al-Quran yang kemudian menyampaikan informasi tentang itu. Dan diyakini kemudian jasad Fir'aun inilah yang akhirnya ditemukan dan sekarang disimpan di sebuah museum, yaitu Museum Nasional di Mesir. Bapak Ibu yang biasanya sudah berkunjung ke Mesir, terutama di Kairo ya, akan biasanya mengunjungi salah satu destinasi utamanya itu Museum Nasional Mesir. Disitulah jasad Fir'aun disimpan. Dan itu diyakini berdasarkan apa namanya, kesimpulan para ilmuwan, inilah jasad Raja Fir'aun yang tenggelam ribuan tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Ini salah satu apa namanya, kemukjizatan Al-Quran yang terbukti di waktu belakangan. Meskipun mungkin banyak hal yang diinformasikan Al-Quran belum semuanya tersingkap oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi salah satunya ayat ini, pemberitaan gaib yang kemudian terbukti secara ilmiah melalui kisah. Maka di antara fungsi kisah di Al-Quran untuk menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran bukanlah karya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukanlah semacam dongeng-dongeng saja. Tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekian banyak fungsi. Salah satunya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke. Ini poin pertama Bapak Ibu, yaitu tentang fungsi dari kisah dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 5 fungsi ini ya. Meskipun mungkin boleh jadi bisa diperpanjang, bisa dirincikan lagi. Tapi secara garis besar tidak keluar dari bingkai 5 fungsi ini. Yaitu untuk memantapkan hati, memberi hiburan dan meringankan beban, sebagai pengajaran hidup, sebagai informasi syariat orang-orang atau generasi sebelumnya,
dan juga sebagai bukti i'jazul Quran, kemukjizatan dari Al-Qur'anul Karim. Baik. Kemudian yang kedua, Pak Ibu, jenis atau macam fungsi, macam kisah di Al-Quran itu ada banyak ya. Secara garis besarnya misalnya yang paling banyak itu adalah pertama kisah para nabi. Dan tentu saja kita dalam kesempatan yang terbatas ini tidak mungkin akan mengelaborasi ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah para nabi semua. Karena dari segi nama saja yang disebut di Al-Quran ada 25 nabi kan. Meskipun ada yang kemudian memang dikisahkan secara detail, rinci, ada juga yang sekilas saja. Nah, maka di kesempatan ini kita ingin lihat contoh saja. Contoh kisah Nabi yang paling banyak atau yang cukup dominan disebut di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita mulai yang pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kisah Nabi Adam dimulai ketika Allah mengangkat beliau sebagai khalifah, ya, dan ini kemudian para malaikat diperintahkan untuk bersujud. Cukup panjang kisahnya itu, tapi kita ambil contoh saja, misalnya di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Iya, ini sekedar contoh Bapak Ibu dimulai ya, nanti kalau Bapak Ibu membawa mushaf bisa dilihat di dalam mushafnya itu sampai ayat yang ke-38 ya, nanti juga kemudian di beberapa surah yang lain juga terulang. Namun perlu kita garis bawahi, pengulangan kisah di Al-Qur'an di berbagai surah itu tidak ada yang bentuknya pengulangan persis sama. Tidak ada. Pasti diulang itu kemudian diberikan sisi yang berbeda antar satu surah dengan surah yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, meskipun sekali lagi mungkin bagi sebagian kita atau ketika kita lihat dari sisi terjemahnya seakan tidak ada bedanya. Pasti itu ada perbedaannya. Ya, antara kisah Nabi Adam di Al-Baqarah dengan kisah Nabi Adam nanti di surah Al-A'raf, di surah Toha, demikian juga di surah-surah yang lain gitu. Tapi secara umum, kalau kita ingin melihat pelajaran penting apa itu, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada para malaikat, ya, kepada para malaikat. Dan di sini tidak disebut iblis, tidak masuk di sini. Tapi ketika kemudian Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi, ternyata yang menolak iblis. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 2, ayatnya yang ke-34. Langsung Pak Edwin. Ayat 34. Allah berfirman, wa idh qulna Dan lil ya, malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Iya, dia menolak dan menyombongkan diri termasuk golongan yang kafir. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang yang bertanya, bukankah iblis tidak termasuk yang diperintah? Yang disebut cuma malaikat di sini kan. Dan ingatlah ketika kalian berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada iblis. Tidak ada ayat mengatakan wa idz qulna lil malaika wa li iblis usjudu li Adam. Kan nggak ada itu. Yang ada malaikat saja disebut. Tapi ketika kemudian eh, lanjutan ayatnya mengatakan iblis yang tidak mau. Bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Nah, ini salah satu apa namanya kelebihan keistimewaan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ketika menjawab satu masalah atau menginformasikan satu
kisah seringkali diberikan di kisah yang lain, di surah yang lain. Gitu. Di surah yang lain kita ketahui ternyata iblis ini termasuk yang diperintah. Itu. Taunya dari mana? Di surah yang lain. Ketika Allah mengisahkan Adam dan iblis, Allah sebutkan itu. Tidak di Al-Baqarah ini. Gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 7, surah Al-A'raf, ayatnya yang ke-12. Qala ma mana'aka an tasjal alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika Hmm. aku menyuruhmu, iblis? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iya, ini jawabannya Pak Ibu. Kalau di Al-Baqarah kan cuma dikatakan dia menolak karena dia menyombongkan diri termasuk golongan kafir gitu kan. Nah, di ayat ini ketahuan. Pertama apa? Iblis ternyata diperintah Allah juga. Kenapa kamu menolak untuk bersujud kepada Adam ketika kuperintah? Nah, kenapa iblis disebut sombong? Karena dia menyatakan, aku lebih baik dari dia Tuhan. Karena kan engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Jadi dalam logika iblis, api itu dianggap lebih baik dari tanah. Nah, ini logika, logika yang ngawur kan? Logika SPD namanya, sapi naik dewe. Dari mana ceritanya tanah lebih baik dari api? Nggak ada itu jukunnya itu. Bahkan kalau apinya kecil kan bisa mati dengan tanah kan? Nah itu logikanya iblis itu. Bukan logikanya Tuhan, logikanya Allah. Ya sudah, harusnya manut saja. Suruh sujud ya sujud aja. Nggak usah kebanyakan alasan begitu. Tapi ternyata iblis menolak karena sombong. Sombongnya apa? Merasa lebih baik asal kejadiannya. Nah, ini pelajaran penting apa Ibu? Pelajaran pentingnya hari ini itu apa di antara kisah ini agar manusia tidak menjadi sombong karena nasabnya, asal kejadian. Jangan. Karena kita dicipta dari keturunan siapa, melalui jalur nasab apa, itu bukanlah pilihan kita. Itu bukanlah usaha kita. Itu takdir Allah. Orang tua kita siapa, bapak ibu kita siapa, akhirnya kita bernasab dari sepenuhnya itulah ketetapan Allah. Maka sungguh tidak pada tempatnya orang menyombongkan diri karena faktor nasab, karena faktor bibit. Kan sering ada ungkapan bibit, bebet, bobot gitu ya. Tidak ada itu. Dalam konteks kita merasa lebih hebat dari yang lain kalau hanya mengandalkan itu. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tepatnya justru Al-Quran ini turun itu untuk menghilangkan kesombongan-kesombongan karena hal itu. Lah kok ada fenomena orang merasa mempunyai kasta lebih tinggi karena nasabnya, itu ya tidak benar. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu yang mengikuti beberapa kasus viral sekarang ini ya, kan di media sosial sekarang sedang viral nih tentang nasab-nasab atau tentang diskusi nasab gitu. Nah, bagaimana sikap yang sebenarnya yang sebaiknya? Yang sebaiknya apa? Ya sudah, kita meyakini bahwa setiap orang dari manapun asal keturunannya itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia. Dan sebaliknya, siapapun orang tuanya, keturunannya belum tentu sama persis dengan orang tuanya atau moyangnya. Karena setiap orang sebetulnya diciptakan independen, mandiri begitu. Ini ya, ini tentang pelajaran penting dari kisah Nabi Adam dan iblis ini. Nah, dari kisah ini juga Bapak Ibu dapat kita petik pelajaran pentingnya itu apa? Bahwa moyang kita yang namanya Nabi Adam alaihissalam itu sudah pernah tinggal di surga dan kemudian turun karena apa? Karena kekhilafannya, karena pelanggarannya. Namun demikian, ketika beliau bertobat kepada Allah, tobatnya kemudian diterima oleh Allah. Bagaimana tobat Nabi Adam? Kita lihat surah nomor 7 lagi, surah Al-A'raf, ayat yang ke-23. Inilah doa Nabi Adam dalam tobatnya, yang kita semua umumnya sudah hafal ya. Qala Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiga ya, Ustaz. Surah 7 ayat 23, Pak. Ya. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Iya, inilah untaian doa taubat Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, yang kemudian oleh Allah di ayat yang lain disampaikan, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaih. Ya, maka Tuhanmu telah menerima tobat Nabi Adam karena dia telah bersungguh-sungguh. Sehingga kemudian meskipun pernah khilaf, ya ini pelajaran pentingnya, manusia itu makhluk yang punya potensi berbuat salah, namun juga diberi kesempatan untuk bertobat. Gitu ya. Sehingga ini pelajaran pentingnya, jangan ada orang yang merasa tidak punya dosa. Wong moyang kita aja pernah berbuat dosa. Jangan ada orang yang mengklaim diri merasa suci, merasa paling benar sendiri dibanding yang lain. Sibuk untuk menjelekkan orang, sibuk untuk menjudge, menghakimi orang. Tidak boleh. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan, di samping juga kelebihannya. Tidak ada orang yang sempurna kecuali para nabi. Para nabi pun juga kemudian pernah berbuat salah, tapi dijaga oleh Allah. Itulah namanya sifat nabi itu maksum. Maksum itu terpelihara, Bapak Ibu. Maka di ayat Al-Quran itu banyak ya, tidak hanya satu dua kasus. Banyak ayat yang turun menegur Rasulullah karena dianggap oleh Allah salah. Itulah ayat teguran namanya. Dan ayat teguran itulah bukti kemaksuman Nabi. Karena faktanya Nabi kemudian tidak berbuat salah. Tapi pernah akan berbuat salah. Tapi dijaga oleh Allah supaya tidak jadi berketerusan. Begitu. Ini contoh ya ayat-ayat yang teguran terhadap Rasulullah SAW membuktikan apa? Membuktikan tentang bahwa namanya manusia itu memang makhluk yang selalu punya potensi berbuat salah. Sesuci apapun sekali lagi, mesti ada kesalahannya. Gitu. Kecuali sekali lagi para nabi yang memang dijaga oleh Allah. Tapi di luar nabi, janganlah kita berlebihan untuk kemudian misalnya mohon maaf mengkultuskan seseorang. Menganggap manusia suci tidak punya dosa, tidak ada. Setiap orang pasti punya kelemahan, punya kesalahannya. Namun demikian juga pasti juga punya kelebihan dan kebaikannya. Maka proporsional saja kita. Ya, ini pelajaran penting dari kisah Nabi Adam dan iblis ini. Ya, oke. Tentu akan masih banyak sekali pelajaran Bapak Ibu terkait dengan Nabi Adam dan iblis ini ya, yang apa namanya? Kalau kita telusuri, apalagi satu persatu dari kisahnya ya, dari Al-Baqarah, kemudian di surah Ali Imran pun juga ada. Ya, kemudian di surah Al-A'raf ada, di surah Al-Hijr ada, di surah Toha. Banyak sekali surah yang kemudian berkisah tentang Nabi Adam dan iblis. Termasuk yang kemudian Nabi Adam harus turun dari surga untuk menjalani hidup di dunia ini bersama pasangannya yang bernama Hawa. Ya, meskipun kata Hawa nggak kita temukan di Al-Quran ya. Allah hanya menyebut bahwa itu adalah pasangannya yang kemudian diciptakan oleh Allah dari bagian dari Nabi Adam. Jadi kira-kira gini, dua makhluk yang tidak punya ayah ibu itu Adam dan Hawa. Ya, Adam jelas tidak punya ayah ibu. Kalau Hawa punya pasangannya diambil dari Adam ini kan nggak bisa disebut bapak juga. Wes pokoknya ya dua makhluk ini. Ada satu lagi makhluk yang punya ibu tidak punya bapak. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian kita masuk contoh yang kedua, Pak Ibu. Jenis kisah di Al-Quran yang juga paling banyak disebut di Al-Quran, paling banyak ini, yaitu apa? Kisah Nabi Musa alaihissalam, terutama dengan Fir'aun. Ini kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ya, eh, dari surah-surah Makkiyah pun sudah dikisahkan, apalagi surah Madaniyah lebih banyak, lebih panjang begitu ya. Kisah Nabi Musa itu dari kecil, dari awal itu misalnya kita lihat
banyak dielaborasi ya disebutkan di surah Al-Qasas. Ya, surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Surah yang ke-28 di surah Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala mengawali bagaimana perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam sejak ketika masih dilahirkan. Kita lihat di surah nomor 28 pada dimulai ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ayat 3 ya Ustaz ya. Iya, dimulai ayat 3, Pak. Ya, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Apa itu? Lanjut ayat 4-nya, Pak. Sungguh, ya, sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia, Firaun, termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Iya, terima kasih Pak. Sampai sini dulu Pak. Mari kita lihat Ya, Pak Ibu. Ini sekaligus mungkin untuk me-refresh gitu ya, semacam apa dengan apa yang terjadi sekarang di bumi Palestina. Ya, Zionis Israel ini siapa sebetulnya ya? Nah, kalau kita belajar sedikit kisah di Al-Quran, kira-kira garis besarnya begini ya Pak Ibu. Bermula dari kisah di Al-Quran seorang nabi yang bernama Yakub alaihissalam. Kita tahu Nabi Yakub ini bergelar Israel, ya. Beliau putra Ishak, putra Ibrahim. Beliau tinggal di sebuah wilayah yang saat itu namanya Kan'an. Kan'an ini sekarang ini maksudnya ya Palestina. Zaman dulu Palestina itu disebut Kan'an. Di zaman Nabi disebut Biladis Syam, negeri Syam. Itu yaitu Palestina yang juga termasuk Lebanon, Jordania dan Syria. Singkat cerita, ketika Nabi Yakub memiliki 12 orang putra, salah satunya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti di surah Yusuf itu ceritanya lengkap itu. Mereka akhirnya pindah dari Kan'an ke Mesir. Karena Yusuf menjadi pejabat di Mesir setelah dibuang saudaranya di sumur, ditemu oleh kafilah, dijual di Mesir kan. Yang endingnya menjadi pejabat di Mesir. Sehingga bapaknya, keluarganya semuanya bedol di ya, pindah semuanya ke Mesir. Nah, inilah cikal bakal Bani Israel hidup di Mesir sebagai pendatang, non-pri. Nah, kira-kira gitu ya. Di zaman itu mereka masih sangat terhormat karena apa saudaranya Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Mereka mendapat perlindungan, mereka mendapatkan keistimewaan sebagai pendatang ya, hidup di kerajaan lah, atau lingkungan kerajaan. Seiring perjalanan waktu setelah berlalu beberapa ratus tahun, rezimnya sudah berganti. Inilah rezim Firaun yang berkuasa. Maka Bani Israel selama ratusan tahun. Perhatikan Bapak Ibu, ratusan tahun. Bukan setahun, 2 tahun ya. Mengalami penindasan yang berat. Termasuk terutama apa? Di ayat ini dikatakan. Ayat 4 tadi itu. Ya, di mana Pak? Allah mengatakan menindas golongan dari mereka yaitu Bani Israel, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup. Jadi kalau kemudian Israel sekarang itu Zionisnya itu terutama diberi kesempatan oleh Allah hidup, terus kemudian berlaku sewenang-wenang, memang mereka pernah mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Sejak kapan itu? Tuh zaman Firaun ini. Ya, zaman Firaun. Ditindas habis. Nah, ketika Bani Israel ditindas habis, itulah Allah utus kepada Bani Israel seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam. Nah, maka Nabi Musa itu nabi yang Allah utus di kalangan atau dari kalangan Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir.
gitu ya. Singkat cerita, tadi ayatnya juga sudah kita sampaikan itu di surah Yunus tadi itu. Singkat cerita apa? Ketika kemudian Fir'aun kalah dengan Musa, akhirnya mereka memutuskan untuk Exodus. Kalau dalam Bible judulnya Exodus, keluar dari Mesir untuk menuju ke Palestina, kembali kampung halaman mereka yang dijanjikan oleh Allah sebetulnya. Nah, terus kemudian Fir'aunnya tenggelam, itulah episode kehidupan baru Bani Israel, tapi sekeluarnya dari Mesir, belum sampai ke Palestina. Oke, singkat cerita panjang gitu ya, tapi cerita intinya akhirnya mereka belum berhasil setelah sekian lama, baru setelah Nabi Musa wafat, diutuslah kepada mereka seorang nabi yang bernama Daud yang kemudian berhasil mengalahkan penguasa Palestina yang bernama Jalut, dan itulah berdiri kerajaan Israel yang pertama kali. Ya, itu dengan Raja Daud sebagai penguasanya yang kemudian punya putra namanya Sulaiman sehingga disebut King Solomon. Nabi Sulaiman inilah yang kemudian merestorasi, membangun Masjidil Aqsa. Maka berdasarkan narasi kisah inilah mereka kelompok Israel ini kemudian merasa berhak atas Palestina. Karena memang mereka pernah berjaya sebagai sebuah kerajaan besar. Apalagi membangun sekian banyak tempat ibadah ya seperti Nabi Sulaiman. Klaim mereka seperti itu. Sehingga kalau mereka disebut menjajah itu tidak mau. Mereka menyatakan bahwa kami itu kembali ke tanah air kami sendiri. Tapi itu kita yakini sebagai tafsir yang seenak sendiri aja ya, SPD sampai naik dewe itu. Karena mereka nggak pernah tinggal lama di situ kok tiba-tiba mengklaim hanya berdasarkan pengakuan sepihak dan ngawur namanya. Sementara penduduk Palestina yang ribuan tahun nggak pernah kemana-mana, mereka lah penguasa atau penduduk aslinya yang lebih berhak. Jika Israel ini kan hanya numpang saja akhirnya. Tetap kita sebagai orang berakal sehat meyakini atau itu penjajah begitu. Nah, kisah Musa Fir'aun sekali lagi Bapak Ibu, ini juga luar biasa pelajaran yang dapat kita petik ya. Di antara yang dapat kita petik itu apa? Ya, bagaimanapun hebatnya seseorang pada akhirnya pasti akan selesai. Fir'aun kurang apa itu hebatnya? Bahkan berani mengaku sebagai Tuhan, tapi juga akhirnya selesai. Apalagi cuma, mohon maaf, Netanyahu sekarang ini ya, kan tidak usah kecil hati lah. Pada akhirnya kecil hancur itu Israel. Pasti itu. Cuma tentang kapan waktunya ya sudah kita tunggu aja lah. Kita serahkan kepada Allah. Tapi kita tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa ini pasti akan ada selesainya. Kapan itu? Kalau kita lihat Al-Quran, nah mungkin bisa dibantu Pak Edwin ya. Ini kita lihat misalnya surah nomor 17 Pak, ayat yang ke-7. Inilah ayat yang memprediksi nubuah dari Al-Quran tentang endingnya kaumnya Nabi Musa yang bernama Bani Israel di akhir kehidupannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah ini Pak, ayat yang terakhir ini loh. Dan apabila telah datang saatnya hukuman yang kedua bagi Bani Israel, maka dibinasakan. Nah, kira-kira begitu ya, dibinasakan oleh Allah itu. Ketika mereka sembunyi di dalam masjid sekalipun itu diburu dan dihabisi. Pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Atau apa sudah terjadi? Mayoritas ulama tafsir, salah satu yang paling vokal itu Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya almarhum Allah yarham ya, seorang mufasir kontemporer Mesir yang sangat terkenal. Ya, wafat tahun 99 itu memprediksi bahwa isyarat bahwa kehancuran Bani Israel itu disebutkan di surah Al-Isra ini yang kemudian dirinci di ayat yang lain.
Tepatnya di surah 17 ini, Al-Isra juga ayat yang keempat, 104. Ayat 104, di mana Allah berfirman, wa qulna min ba'dihi li bani Israila skul Allah fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Nah, niscaya kalau kemudian saatnya kehancuranmu, maka kamu akan berkumpul bercampur baur. Makna berkumpul bercampur baur, Bapak Ibu, itu berarti Bani Israel khususnya golongan Zionis ini datang dari berbagai macam penjuru, terus menuju menguasai Palestina, itulah saat kehancurannya. Maksudnya Hmm. begitu. Sebelum mereka masuk ke Palestina, sebelum 48, mereka masih berpencar, namanya diaspora. Itu tidak, apa namanya, bukan tidak mudah ya, artinya ya belum akan hancur mereka. Itulah mengapa eh, misalnya Profesor Dr. Ali Jum'ah, ini seorang mufti di Mesir juga ya, beliau mengatakan banyak kelompok Yahudi yang tidak mau untuk kembali ke Palestina. Bahkan ada 22 golongan orang Yahudi di dunia ini, yang banyak kan di Inggris ya. Mereka tidak mau, meskipun diiming-imingi, ditawari untuk kemudian eh, tinggal di Palestina. Dan kalau kita dengar informasinya Bapak Ibu, di Amerika ini yang paling gencar, maka kita tahu Amerika ya, itu setiap saat ada iklan yang menginformasikan siapa apa Yahudi yang mau imigrasi ke Palestina, disiapkan tanahnya, disiapkan tempat tinggalnya. Dari mana tempat tinggalnya? Dari rampasan itu. Maka ada sekelompok Yahudi meyakini kebenaran firman Tuhan ini, firman Allah itu ya. Karena apa? Kalau orang-orang Yahudi sudah berkumpul, datang dari berbagai macam penjuru dunia, dalam bahasa ayat dikatakan, bercampur baur mereka datang menuju ke Palestina, tinggal di Palestina, dan itulah berarti saatnya kiamat. Saatnya kiamat mereka maksudnya. Saatnya kehancuran mereka. Ada yang percaya itu, maka nggak mau. Tapi yang nekat ini yang sangat ekstrim, ya, yang sangat ekstrim. Maka kita lihat nanti kisah ini ya, bagaimana ending kisah ini. Tapi yang pasti tetaplah kita berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Jangan bersuudzon. Oke, mungkin satu lagi Bapak Ibu ya. Ini yang juga kisah berikutnya. Ini namanya kisah-kisah hamba Allah yang soleh. Kalau dua tadi kan kisah Nabi itu. Ya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, juga kisah Nabi yang lain gitu ya. Nah, di Al-Quran juga ada kisah yang bukan Nabi, tapi itu juga dikisahkan dan pasti ada pelajarannya. Di antara yang masyhur adalah kisah Ashabul Kahfi. Ya, kisah Ashabul Kahfi. Surah 18, Surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat yang ke-9, ini tentang Ashabul Kahfi. Nah, apa pelajaran penting? Mari kita lihat baca dulu tentang Ashabul Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba." Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Iya, ini nanti panjang ya Bapak Ibu ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengelaborasi dari ayat ini, itu sampai ayat yang ke apa itu 29-an itu masih kisah Ashabul Kahfi itu. Yang kita sudah tahu semuanya, pelajaran penting dari kisah Ashabul Kahfi adalah pentingnya istiqomah menjaga keimanan. Seberat apapun ujian keimanan, tetaplah menjaga iman itu. Jangan ditukar. Ya, karena mereka kemudian tinggal di gua dalam rangka menyelamatkan iman. Al-Quran tidak merinci ini kapan terjadi, siapa penguasanya, di daerah mana, tidak dijelaskan. Karena seringkali kisah di Al-Quran memang tidak Hmm. selalu lengkap, karena bukan buku sejarah. Al-Quran adalah buku petunjuk, maka tidak penting tentang rinciannya. Yang penting
pengajaran apa yang hendak disampaikan melalui kisah itu. Nah, itu yang terpenting. Termasuk kisah Ashabul Kahfi ini. Nah, kemudian yang berikutnya juga kisah orang-orang saleh itu yang disebut sebagai kisah Luqman Al-Hakim. Luqmanul Hakim. Kita lihat maka di Al-Quran ada surah Luqman, ya. Surah Luqman, surah yang ke-31 dimulai ayat 13 ini kisah Luqmanul Hakim. Wa idz qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Iya, ini Hmm. bermula dari kisah Luqman Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13. Nanti ayat sampai 12 ya. Itu adalah kisah tentang seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Saking bijaksana disebut Luqman Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang bijaksana. Apakah beliau seorang nabi? Tidak ada jawabannya. Yang pasti beliau seorang yang soleh. Sampai begitu soleh dan bijaksananya, ungkapan-ungkapan, untayan-untayan nasihatnya, sampai kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Nasihat pertamanya tentang apa? Tentang eh, janganlah melakukan perbuatan syirik. Nah, ini salah satu pelajaran pentingnya ya, yaitu apa? Jangan melakukan perbuatan syirik. Karena syirik itu sungguh satu bentuk eh, apa itu? Kezaliman yang besar. Sehingga kalau di ayat yang lain, dosa syirik tidak diampuni. Kalau dosa selain syirik, boleh sih diampuni. Tapi dosa syirik tidak akan diampuni. Siapa itu Luqmanul Hakim? Sekali lagi tidak ada jawaban dari para ulama. Meskipun di kalangan umat Islam, terutama kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir ya, di Mesir itu ada makam Luqman Hakim yang diyakini Luqman yang seperti di Al-Quran ini. Itu di kota Iskandaria namanya. Itu ada makam di satu masjid, ya dalam masjid itu ada dua makam, satu nama Luqmanul Hakim dan sampingnya ada makam Nabi Daniel namanya. Hmm. Ya, kami kebetulan dua kali berziarah ke situ. Eh, apakah betul itu yang dimaksud Luqman adalah Gimbil Al-Quran? Wallahu alam. Tapi yang jelas sekali lagi bahwa dari kisah-kisah di Al-Quran yang fokus terpenting adalah pengajaran apa yang bisa kita petik. Nah, dalam konteks kisah Luqman ini adalah tentang konten petunjuk-petunjuk pengajarannya terkait dalam hal mendidik anak-anak. Kita ambil contoh misalnya nasihat yang kedua tentang Luqman ini kepada putranya berkaitan dengan apa? Ayat 14-nya Pak, surah nomor 13 ayat 14 Allah berfirman, "Wawasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayki ilayyal masir." Mengenai ini orang tua ya. Iya, betul Pak. Bisa dibacakan Pak? Ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Iya, ini nasihat kedua menyangkut apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Bahkan kalau kita lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu, seandainya ada orang tua yang non-Muslim, kita sebagai anak Muslim pun punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Yang tidak boleh diikuti hanya akidahnya. Tapi kalau kewajiban berbaktinya tetap melekat. Karena selama kita jadi anak, maka orang tua itulah juga menjadi orang tua kita secara biologis. Itu ya. Dan seterusnya. Nanti sangat lengkap itu nasihat Luqman dan seterusnya itu. Eh, ini
beberapa contoh saja Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita ingin mengelaborasi, mempelajari kisah-kisah di Al-Quran, karena tadi kita sebut sampai seperempat isi Al-Quran itu kisah ya, sehingga kemudian akan sangat banyak sekali, baik kisah sisa orang yang soleh yang lain, ya, seperti misalnya kisah orang soleh yang lain di luar yang kita sebut tadi ya, ya itu banyak sekali. Demikian juga belum lagi kisah orang jahatnya, seperti orang kayanya namanya Korun, ada kisahnya juga. Ilmuwannya namanya Hamam, ada kisahnya juga. Demikian juga kisah kaum-kaum terdahulu, ada bangsa Ad, bangsa Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Itu semuanya kisah yang diabadikan di Al-Quran, yang tentu banyak pelajaran yang dapat kita petik. Namun akhirnya kita berserah diri kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Kiranya dari sekian banyak pelajaran yang terpenting kita pahami juga kita amalkan semampu kita. Oke, demikian mungkin sebagai pengantar. Kami kembalikan ke Pak Edwin kalau akan ada yang kita Ya, diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, Om Adam, Ustadz Samdani, Samdani. silakan. Kalau yang lain, ya sambil jalan ada yang japri juga nih, Ustadz. Ya, Pak. Jadi melihat ucapan Fir'aun ketika tenggelam, hampir tenggelam, jadi di ayat Al-Qur'annya hampir tenggelam, Ada lalu jual apa? eh, Aku udah tutup loh, udah dimatiin lampunya. Kak, hampir tenggelam, lalu disebut bahwa aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Jadi eh, bagaimana sebetulnya pendekatannya itu? Apakah itu Firaun itu sudah dalam kondisi hampir tenggelam itu dia mengucap sebagai Muslim yang berserah diri? Lalu apakah ia seperti itu atau memang masih samar-samar? Lalu jikalau iya, lalu bagaimana sebetulnya tanggung jawab dia kepada pengikutnya gitu ya? Ya artinya kalau memang dia diterima sebetulnya, lalu pengikutnya mungkin banyak yang belum sempat ngomong seperti Firaun ini gitu, Ustaz. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kita meyakini ya, Pak ya, yang seperti Fir'aun semuanya mengaku, Pak. Nggak hanya Fir'aun. Termasuk pengikutnya itu ketika mati mereka bertobat. Ya, ketika dalam bahasa ayat tadi itu hatta iza adrakahul gharq, itu maksudnya ketika sudah bertemu dengan kematiannya itu adrakahul gharq, itu tenggelam sudah sakaratul maut lah kira-kira, sehingga rohnya itu sudah hampir keluar, dia mengetahui fenomena alam-alam di luar dunia, alam barzah, gitu maksudnya itu. Hmm. Maka dia bertobat, ngaku sebagai muslim. Sekarang pertanyaannya begini, dari mana dorongan Fir'aun ya yang tiba-tiba bertobat? Itu kenapa itu? Kok tiba-tiba Fir'aun bertobat, mengaku sebagai sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa dan sekarang itu masuk orang Muslim. Kan itu kan? Dikatakan enggak? Jawabannya kita lihat di surah nomor 7 Pak Edwin ayat 172. Ini jawabannya, Pak. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, jadi berdasarkan informasi ayat ini, setiap orang, semua manusia, termasuk Fir'aun, itu memiliki fitrah bertuhan. Nah, ketika dia hidup, dia ingkari karena kesombongannya. Tapi ketika mati, nggak bisa lagi ingkar.
kesadaran ruhnya muncul, sekarang saya beriman. Tapi jawaban Allah apa? Sudah telat bro, tidak bisa. Maka di ayat yang lain kita temukan pernyataan firman Allah bahwa tobat tidak diterima kalau sudah mendekati ajal, dia baru mengatakan ana tubtul an, sekarang saya bertobat, tidak diterima. Ini ada di surah 4, Pak Edwin, surah An-Nisa ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza ya hatta idza hadara ahadahul maut qala inni tubtul an." Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Nah, inilah penjelasannya Pak. Kenapa kemudian Firaun tadi itu baru bertobat ketika ajalnya tiba. Itu ya. Ini sekaligus penjelasan Bapak Ibu, kenapa di Al-Quran kita temukan ada beberapa ayat yang menginformasikan ketika orang itu sudah meninggal, ingin diberi kesempatan hidup lagi ke dunia. Salah satunya ingin bersedekah, ingin jadi orang soleh, ingin mengikuti syariatnya Nabi, begitu ya. Pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba dia sekarang bertobat di saat ajalnya sudah tiba itu? Di antara jawabannya adalah karena mereka sudah menyaksikan hal yang selama ini tidak mereka percayai, yaitu alam barzakh. Tentang adanya surga, adanya neraka, adanya balasan. Tidak mereka percaya. Tapi ketika itu terjadi, ternyata benar yang mereka pengen. Tapi sudah terlambat. Maka dalam hadis Rasulullah lebih detail ya, diberi rincian bahwa kapan tobat itu diterima? Sampai ketika ruh belum keluar dari tenggorokan. Karena apa? Kalau ruh seseorang belum keluar dari tenggorokan, berarti masih dia hidup di dunia. Kesadarannya masih melihat kesadaran alam dunia ini. Tapi begitu lewat, berarti sudah melihat kesadaran alam barzakh, alam ruh yang berbeda di dunia. Sehingga mereka bertobat. Tapi itu berarti sudah terlambat karena tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, begitu Pak Edwin. Pak Ya. Edwin, Ya, siap. mau tanya Pak Edwin, Pak Ustadz, Silakan. dari Pak Edwin, Pak Ustadz. Silakan, Eh, Pak Agus. Silakan Pak. Pak Besman. Pak Ustadz, Ya, mengingat tadi tentang yang surat 7 ya, 23 yang tentang taubatnya diterima, tapi kan Nabi Adam itu akhirnya juga tetap diturunkan ya Pak Ustadz tadi ya. Itu sedangkan kan kita berharap kalau enggak kita kan di surga semua ini Pak Ustadz nih. Ya, betul. Ya itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua mengenai syirik nih Pak Ustadz. Saya sering melihat juga nih kejadian-kejadian seperti di alam itu sekarang ini nih seperti di kuburan ya orang ya mengingat mereka tuh kok kayak memasrahkan dirinya itu ya dengan misalnya kuburan yang seperti yang kuburan yang menurut dia tuh penuntun apa panutan lah gitu. Jadi dianggap dia tuh bisa memperbaiki hidup gitu loh. Nah sering-sering banyak seperti itu gitu Pak Ustadz Ali. Begitu aja Pak Ustadz. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya Pak ya. Mari kita lihat jawabannya Pak. Surah nomor 2 ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Jadi singkat cerita begini Pak, Allah sudah berulang-ulang, paling tidak menyebutnya di ayat ya, menyampaikan kepada Nabi Adam, Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, wa la taqrabati syajarah, fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan istri tinggal di surga ya. Semua nikmati fasilitas surga ini sudah kesiapkan untuk kalian semua. Satu saja
tolong jangan dekati pohon ini, kamu nanti zalim. Nah, ini masalahnya, Pak. Maka kemudian ketika akhirnya Nabi Adam melanggar larangan itu yang sudah diingatkan oleh Allah, maka terus kemudian beliau doanya kan Rabbana dzalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Tuhan dengan melanggar larangan itu. Maka ya sudah, konsekuensi dari melanggar larangan ini akhirnya mereka semua turun dari surga. Meskipun demikian, meskipun demikian, Allah kemudian memberikan semacam apa konsesinya, Pak. Oke ya, karena kamu sudah melanggar laranganku dan kamu ngaku itu. Karena yang nggak ngaku nggak bisa, Pak. Yang nggak ngaku salah itu siapa? Iblisnya itu. Iblis kan kemudian ikut turun juga kan, tapi kemudian dia tidak mau tobat kan. Yang tobat hanya Adam dan istri. Dan maka kemudian Allah memberi kesempatan kepada Adam dan istri untuk menjalani hidup di dunia tempat diturunkannya itu seperti di surga. Syaratnya apa? Faman tabi'a hudaya, mengikuti petunjukku. Nah, jadi siapa saja yang kemudian menjalani hidup di dunia ini sekarang ini mengikuti petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya, seistiqomah mungkin, maka dia hidup akan bahagia seperti di surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Nah, itu Pak, itu sayangnya Allah kepada kita ya, kepada anak cucu Adam ini, yaitu tetap memberi kesempatan hidup bahagia di dunia dengan syarat mengikuti petunjuk Allah. Karena apa? Ini sebagai bagian dari bentuk sayangnya Allah kepada kita. Mungkin kalau diandaikan ya, seandainya Adam tidak melanggar larangan, ya, misalnya gitu, mungkin kita akan tinggal di surga. Ya mungkin ya, mungkin tidak. Karena itu pengandaian ya istilahnya Pak ya. Baik. Kemudian bagaimana sikap sebagian saudara kita yang berlebihan dalam menyikapi persoalan kubur, ziarah kubur. Ya, tentu itu bukan sikap yang benar dalam agama kita ya Pak ya. Kita melihat realitas itu, bukan kita tutup ya. Memang betul itu. Dan inilah tugas kita semua untuk menyampaikan kepada mereka nasihat, peringatan agar tidak salah niat kalau memang ziarah. Ya, tidak salah niat dalam memperlakukan makam orang-orang mulia. Ziarah tidak dilarang karena memang itu disyariatkan. Sesuatu yang masyru' namanya. Masyru' artinya disyariatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha." Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Di saat zaman dulu orang ziarah kubur itu untuk memuja kuburan. Tapi sekarang kubolehkan. Karena apa? Sudah diberi nasihat oleh Nabi bahwa ziarah kubur itu untuk mendoakan ahli kubur, bukan minta kepada ahli kubur. Nah, kira-kira begitu. Tapi fenomena ini kan belum semuanya habis, toh Pak. Ternyata masih banyak orang yang ziarah kubur justru minta kepada ahli kubur. Nah, ini yang kemudian niat ziarah yang keliru. Niat ziarah yang kemudian kok malah mencari sesuatu yang untuk melanggar syariat. Dan itu keliru Pak, emang syirik itu Pak, nggak boleh, itu harus dihindari gitu ya, harus kuat itu. Kami sendiri juga terkejut ternyata kok banyak ya, dulunya nggak percaya itu Pak. Mohon maaf sekedar contoh ini kami ngalamin sendiri itu. Pernah ya kami itu ke mertua di Palembang. Iya. Itu ingin ziarah ke makam seorang ulama yang membawa seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran pertama kali di Sumatera Selatan. Ya, itu di saya lupa tempatnya itu, tapi yang jelas kami karena itu pesan guru ya, coba kamu, ini adalah makam seorang apa namanya ulama yang pertama kali membawa Al-Quran di Sumatera Selatan, di Bukit Kemuning kalau nggak salah itu, Iya. yaitu ya itu makam seorang ulama besar yang mengajarkan tahfizul Quran, menghafal Quran di sana. Maka termasuk kalau Bapak pernah dengar di Jakarta ini ada Profesor Dr. Said Aqil Husain Al-Munawwar, itu santri beliau itu. Ya, itu santri beliau itu salah satunya itu. Nah, kami ziarah itu. Ternyata itu dipagari sekarang, Pak. Dipagari tinggi terus kunci, kami nggak bisa masuk. Akhirnya ziarah terus di luar saja. Akhirnya kami berkunjung ke santrinya yang masih ada, seorang ulama saat itu, sekarang sudah wafat juga, imam besar Masjid Agung di Palembang ya, namanya Ustadz Awai Dance.
kami kunjungi, kami informasikan kemarin kami ziarah ke makam Kiai Sidik itu. Tapi kenapa nggak dikunci? Kenapa nggak bilang saya? Aku yang megang kuncinya. Kenapa dikunci Ustaz? Saya bilang gitu. Karena itu setiap malam Jumat penuh orang untuk mencari nomor togel. Gitu. Orang ajar, bayangkan itu. Bagaimana mereka itu Muslim ya, mensiari ulama niatnya untuk mencari nomor togel agar dapat wangsit, dapat keramat dan nomor. Kurang ajar betul itu. Itu dosanya double itu. Itu kan Masya Allah syirik betul. Dan itu ternyata masih ada itu. Ya, masih ada di sebagian umat kita ini mereka mengunjungi kuburan, tapi justru untuk meminta kepada ahli kubur atau bahkan niat yang salah. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan ya Pak ya. Ini sekaligus ladang ya kesempatan kita untuk menjadi apa? Menjadi kesempatan untuk memberitahu, menasehat kepada mereka. Silakan ziarah kubur tapi luruskan niat. Yaitu apa? Kita berziarah kubur satu untuk mengingatkan kita tentang kematian. Yang kedua untuk mendoakan ahli kubur. Yang ketiga untuk ambil pelajaran dari masa hidup beliau, dari orang-orang soleh yang dikuburkan itu. Kiranya kita dapat melanjutkan perjuangan. Terima kasih, Pak. Satu lagi Pak Ustadz, Ya, Ya, boleh. silakan. Nah, ini mengenai jasadnya Firaun nih Pak Ustadz ya, kan katanya masih utuh gitu ya. ya. Terus diangkat gitu ya, dipindahkan. Apakah nggak itu menjadikan suatu pahala misalnya harusnya dapat diazab kubur atau apa gitu Pak Ustadz, gitu kenapa Iya, harus iya. diangkat tapi dibiarkan gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, terima kasih, J, Pak. Ini pertanyaan kritis dan cerdas sekali ya. Baik, terima kasih, J. Iya, betul sekali, Pak. Eh, Kita akan ada muskilah, ada semacam kesulitan, muskilah itu kesulitan ya. Kalau kemudian kita memahami siksa kubur itu yang disiksa jasadnya. Kan gitu. Wah, ternyata Fir'aun nggak disiksa ya, itu utuh jasadnya kok. Gitu. Kalau kemudian orang memahami bahwa yang siksa kubur itu seperti yang mungkin ini pengaruh di sinetron-sinetron kan Pak ya, di cerita-cerita gitu kan. Di cerita itu katakan ada orang yang dikuburkan berdarah-darah, terus kemudian misalnya ada dililit ular, seterusnya. Kan biasanya begitu ya. Nah ini kita inkoreksi bahwa dalam konteks agama kita, seseorang yang kemudian mengalami kondisi yang tidak nyaman di alam kubur, itu bukan jasadnya, Pak, tapi ruhnya. Karena alam kubur adalah alam barzakh, ya alam ruh, bukan alam jasad. Maka kemudian bagi sebagian apa, menurut akidah kita, kalau ada orang misalnya begini, Pak, jasadnya kemudian, mohon maaf ya, di agama lain kan mereka dikremasi, itu Pak. Ya toh tidak dikuburkan, dikremasi itu berarti dibakar habis tinggal abunya. Enak ya, nggak ada, nanti malaikat bingung nih mana nih mau tak siksa kok nggak ada gitu ya, kalau kita berpikir itu jasadnya. Atau bahkan di Amerika ada teknologi untuk kemudian menjadikan jasa itu seperti air Pak, dimasukkan ke suatu tempat terus kemudian dipanaskan dengan suhu yang tinggi, terus kemudian dia meleleh jadi air, udah habis kira-kira gitu, nggak ada sisa sama sekali. Misalnya begitu. Atau mungkin ada orang yang diawetkan, nggak dikubur-kubur, Pak. Kan misalnya jasad orang-orang yang kita dengar informasinya ya, misalnya itu penguasa Korea Utara atau penguasa Rusia dulu. Mereka kan diawetkan sampai hari ini nggak dikubur-kubur, diawetkan dengan berbagai macam teknologi itu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka kemudian nggak diberi siksa kubur? Padahal mereka secara lahiriah kita tahu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, misalnya gitu. Jawaban kita apa? Jawaban kita adalah bahwa yang disiksa bukan jasadnya, tapi rohnya. Maka bagi malaikat nggak ada urusan, Pak. Itu jasad dikubur nggak dikubur nggak ada urusan. Saatnya meninggal, ya rohnya ada. Kalau memang orang jahat, ya harus kemudian mempertanggungjawabkan. Dan sebaliknya orang yang baik meskipun mungkin nggak punya jasad lagi tetap mendapatkan nikmat kubur. Misalnya orang tenggelam nggak dikubur, ya toh, atau kebakaran habis, padahal dia orang Muslim yang baik, maka insya Allah dia tetap mendapatkan fasilitas ataupun anugerah berupa nikmat kubur. Gitu. Terima kasih. Oke Pak Ustadz. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Besman. Eh, Berikutnya sebelum yang di kolom chat, dipersilakan dulu Om Adam untuk bertanya. Bisa di-unmute.
Ya, silakan. Silakan Om Adam. Iya, ya, oke, udah masuk suara saya. Ya, sudah. Monggo, Pak. Oke, Iya, Ustadz Ali ada pertanyaan yang melanjutkan yang Fir'aun tadi ya. Eh, Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, datangi Fir'aun itu dengan dakwah yang lemah lembut. Padahal pada akhirnya kan dia tetap kafir ya, Ustadz Ali ya. Tentunya itu sudah di level mahfud, Allah Maha tahu kan. Hikmahnya apa itu? Padahal Allah sudah Maha tahu bahwa dia endingnya pasti tetap kafir. Ya, buat kita yang sekarang ini seolah-olah apa namanya sulit beribadah begitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis itu di Rasulullah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Nah, yazidu itu adalah bitoah, yang kusu bil maksiyah. Nah, ketika seseorang merasa bahwa imannya sedang menurun, ya, lalu karena itu dia untuk beribadah itu aras-arasin orang Jawanya gitu ya. Kalau biasanya dia semangatnya 9 ya, ini tinggal 4 atau 5. Nah, tips apa atau pedoman apa yang membuat orang itu supaya berpedoman bahwa dia tetap bersemangat beribadah sehingga imannya tidak yang khusyuk tapi setidaknya justru yazid. Terima kasih Ustaz Ali. Makasih Pak Nur. Mari kita lihat ayatnya dulu ya Pak ya. Surah nomor 20, Surah Toha, Pak Edwin, Ya. ayat 44. Dimulai dari ayat 43 boleh Pak. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Iya. Padahal sudah Allah tahu bahwa pada akhirnya Fir'aun itu akan durhaka. Tapi kenapa kemudian Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk dakwah kepadanya? Itu pertanyaan sangat bagus sekali ya. Maka apa jawabannya Pak? Ini ayat tadi yang memerintahkan, yang kalau kita lihat redaksinya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia dengan dakwahmu wahai Musa, itu dia bisa ambil pelajaran, menerima, sekaligus ada rasa khosyahnya. Akhirnya menjadi mukmin gitu. Padahal kan Allah tahu. Nah, mari kita lihat surah yang lain. Surah nomor 3, Ali Imran ayat 141, Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. 3:141 ya. Ya, betul, Pak. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Tempat duanya? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Iya. Jadi kata kuncinya, Pak, tentang belum nyata. Nah, kalau kemudian misalnya Fir'aun itu tidak didatangi oleh Musa dan Harun, maka dia belum nyata kedurhakaannya. Jadi buat kita, buat Fir'aun sendiri. Tapi begitu Musa sudah memberitahu, oh ini salah, kamu nggak boleh begitu. Dia nentang, nyata dia. Maka kemudian kaidahnya begini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hukuman atau balasan karena berdasarkan pengetahuannya, tapi itu berdasarkan kenyataan pilihan manusia. Nah, kira-kira begitu. Saya kasih contoh begini Pak Nur, misalnya Nyun Sewu nih, kami sebagai dosen ya, ngajar gitu. Kami itu meskipun nggak usah pakai ujian, sudah tahu kalau sudah interaksi sama mahasiswa sekian lama gitu, udah tahu ini nilainya sekian, mahasiswa ini nilainya sekian, karena lihat bagaimana dia menjalani perkuliahannya, udah tahu itu. Gitu. Tapi kenapa harus ada ujian supaya nyata dugaan kami itu, oh iya ternyata benar. Karena kalau kemudian misalnya kami tidak memberi ujian, hanya langsung menilai meskipun itu benar berdasarkan otoritas kami yang tidak salah itu, nanti diprotes mahasiswanya.
Kenapa Pak kok saya dikasih nilai? Oh, itu pengetahuan saya, perasaan saya. Oh, enggak bisa. Wah, artinya jadi false argument. Tapi ketika ada ujian, loh, ini nyatanya kamu nggak bisa kok. Nyatanya kamu bisa, ya tak kasih nilai ini, dan seterusnya. Begitulah kurang lebihnya Allah mengutus Musa dan Harun, demikian juga dengan para nabi yang lain kepada satu kaum, kepada satu generasi yang mereka durhaka, kemudian supaya nyata kedurhakaan mereka ternyata itu dilakukan setelah sekian lama ada ajakan untuk bertakwa atau untuk beriman. Oke, apa tipsnya supaya al-imanu yazidu daiman, selalu bertambah selalu? Nah, kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, mari kita lihat. Di antaranya adalah, Pak Edwin bisa bantu di surah nomor 8, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka Nah, bertawakal. kunci agar iman bertambah menurut ayat ini Pak, terus kita mempelajari ayat-ayat Allah. Kita mengambil sumber hidayah dari firman-firman Allah. Maka bagi orang yang kemudian ingin diberi anugerah tambahan iman, seperti kata ayat ini, zadatsum imana, tambah imannya dengan tuliyat alaih, yaitu dibacakan ayat-ayat kepada mereka. Ini ya, satu yang pertama, maka salah satu cara kita agar kita diberi anugerah terus bertambah imannya, kalau kita ingin mengajak orang, maka kita ajak untuk paling tidak coba kita mau belajar Al-Quran. Ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita termasuk golongan orang yang diberi anugerah bertambah iman kita apa? Maka apa? Bergaul dengan orang-orang yang menurut kita benar imannya. Ini disebut surah nomor 9 At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Surah 9 ayat 119, Pak. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, bertakwalah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Benar keimanannya, benar ketakwaannya, sehingga kita pun akan terpengaruh atau mendapatkan semacam keberkahan dari orang-orang yang baik, orang benar itu, sehingga kita menjadi pribadi yang terus istiqomah kebaikan kita. Itulah bertambah imannya. Satu lagi, agar bertambah imannya dan tetap istiqomah, caranya apa? Kita memohon kepada Allah, berdoa. Salah satu doa yang Allah ajarkan misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya, itu ya Pak ya. Dan mungkin bisa juga ditambahkan doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi itu, yang juga memohon kepada Allah untuk diberikan iman yang terus bertambah. Surah Al-Kahfi, surah 18, ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, sempurnakanlah petunjuk yang lurus, maksudnya keimanan kamu. Ya, sempurnakanlah artinya bertambahkanlah terus petunjuk yang lurus min amrina dalam urusan kami ini, yaitu apa? Urusan iman, urusan akidah, urusan agama kita. Itu diantaranya Pak Nur. Matur nuwun. Ya baik, terima kasih Om Adam. Ya, Sedikit Ya, menyambung tadi. Jadi contoh konkretnya begini Ustadz Ali. Misalnya kita sedang asik-asiknya nonton bola di TV, misalnya ya. Kemudian kita dengar azan. Wah,
hati kita mengatakan, wah udah azan, yuk. Kalau yang imannya yang supaya itu kan Bismillahirrahmanirrahim, langsung tabrak kita langsung ke masjid. Tapi setan kan nggak tinggal diam menggoda. Ah, tar dulu lah. Ini kan masih panjang kan, tar dulu lah gitu. Nah, antara tarik ulur antara si setan dengan malaikat tadi itu, bagaimana kita supaya punya kiat bahwa kita akan menang terhadap godaan setan itu dari segi pelaksanaan bagaimana? Eh, Kalau kita lihat, coba lihat Pak, surah nomor 5 ayat 6. Ini sebenarnya ayat tentang wudhu ya Pak, tapi itu menarik ini. Surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, berarti Pak, agar kita tidak terpengaruh itu, memang diperlukan persiapan Pak. Artinya, saat-saat menjelang waktu sholat, fokuslah untuk menyambut waktu sholat. Gitu. Sehingga kemudian memang cukup berat akhirnya untuk memutuskan ya ketika kemudian kita fokus nonton bola atau menonton yang lain atau melakukan yang lain, tidak persiapan dalam hati kita, baru setelah masuk azan kita coba persiapan, itu agak berat. Yang akan ringan apa? Kalau kemudian kita sudah menunggu nih, waktu sholat maghrib jam berapa? Jam 18. Oke, berarti jam 15.30 kita sudah ambil air wudhu, kita sudah pergi ke masjid, kita iktikaf, menunggu waktu azan. Itu mudah itu, Pak. Gitu ya. Maka kemudian pesan agama apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini sebetulnya bukan sekedar hanya perintah berwudu kalau mau sholat, tapi persiapkanlah dirimu menyambut datangnya waktu sholat dengan menyucikan diri dan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ternyata kita dihadapkan pada momen seperti itu, Pak, maka agar cepat kita bisa fokus ya lebih memenangkan perintah sholatnya ya matiin TV-nya. Matiin TV langsung berangkat kira-kira gitu. Meskipun ada bisikan-bisikan. Kuncinya dimatiin Pak, jangan dikecilin ya Pak. Karena kalau dikecilin itu ngelirik itu berat itu kira-kira gitu ya. Nah, itu kuncinya dimatikan TV-nya udah langsung ke masjid. Insya Allah tuh menang, tapi setannya kalah itu. Tapi kalau kemudian dikecilin itu kadang gini-gininya itu akhirnya kalah. Oke Pak, terima kasih Pak Nur. Iya, masih, Oke masih. Pak Edwin. Ya, monggo baik. Ini di kolom chat ada dari Pak, ya makasih Om Adem. Di kolom chat ada dari Pak Widya di Jogja. Pada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Zabur, apakah ada kisah-kisah juga? Lalu kisah-kisah apa sajakah yang ada dalam kitab-kitab tersebut? Baik. Mayoritas, ini sependek yang kami tahu ya Pak ya, kami mohon maaf tidak mempelajari secara spesifik, ya secara khusus tidak mempelajari isi kedua kitab termasuk Taurat, Zabur, dan Injil ya, tidak. Tapi sependek yang pernah kami sekilas ketahui, justru Pak, kisah-kisah yang ada di Al-Quran, khususnya tentang Nabi ya, mayoritasnya ada di kitab-kitab yang dahulu Pak, bahkan lebih rinci Pak. Asumsinya ini kemudian akhirnya itulah ketika orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang mereka mempelajari kitab terdahulu Taurat Injil khususnya ya itu kemudian masuk Islam. Salah satu tokoh yang terkenal namanya Abdullah bin Salam Pak, ini zaman sahabat. Dia itu adalah seorang tokoh yang tadinya Yahudi, jago Taurat Pak, tapi terus kemudian masuk Islam. Nah, melalui tokoh inilah orang-orang Islam akhirnya mengetahui kisah-kisah di Al-Quran itu secara detail dengan rangkaian-rangkaiannya. Gitu, termasuk nama-namanya. Kita ambil contoh misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu rinci Pak di Injil. Misalnya kejadian tentang misalnya di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini kan kenapa tiba-tiba Nabi Musa itu disuruh untuk ke Bani Israel mencari sapi dan seterusnya gitu ya. Sapi yang akhirnya sapi kuning warnanya dan seterusnya itu kita tahu ada latar belakangnya kan. Latar belakangnya itu kisah kejadiannya itu ternyata dalam riwayat Bani Israel. Demikian juga kemudian kita tahu nama-nama saudara Yusuf Nabi Salam. Di surah Yusuf itu kan nggak ada Pak nama saudara Yusuf yang 12 itu siapa, termasuk yang terkenal Benyamin itu kan nggak ada di Al-Quran. Ini kita temukannya ada di dalam Taurat dan Injil. Ada 12 putra Yakub itu. Ya termasuk Benyamin, termasuk yang senior paling bijaksana nama Yahuda. Ini ketahuinya dulu di Taurat. Nah, tapi kalau di Al-Quran tidak. Nah ini ya, jadi kita berasumsi dengan ya asumsi yang kuat lah
bahwa kisah-kisah yang ada di Al-Quran, khususnya para nabi, itu juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil, bahkan terkadang lebih rinci. Rincian apa namanya, dari sisi nama, terkadang tempat, dan seterusnya itu. Mungkin kalau Bapak berkenan, mungkin bisa apa namanya, mengetik ya, itu ada di media atau di Google, itu apa, perbandingan kisah di dalam ketiga kitab Samawi, yaitu Al-Quran, Taurat, dan Injil. Itu cukup banyak Pak dielaborasi para ahli. Nanti akan ketahuan perbedaan dan juga persamaannya. Matur nuwun, Pak. Baik, makasih Ustaz. Silakan kalau ada mau bertanya lagi. Eh, ini ada di Japri ini keterkaitan ini Ustaz. Jadi apa di ayat yang 20 ya, 230 ya. Ya. Al-Baqarah ayat 30 itu kan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Jadi ada mengesankan ada manusia yang hidup sebelum Nabi Adam ya. Seperti apa nih ininya kira-kira Ustaz? Baik, Pak. Kesan itu bisa dibenarkan karena memang argumen malaikat seakan malaikat mengetahui ya Pak ya. Kalau sebelum Allah menciptakan Adam itu. Dan itu berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, memang juga dibenarkan Pak. Maka kalau kita belajar sejarah antropologi manusia ya, itu kan memang ada banyak makhluk-makhluk yang ditemukan sekarang di era modern, fosil-fosil manusia purba. Tapi ingat Pak, namanya manusia purba. Pithecanthropus erectus dan seterusnya nama-namanya dalam sejarah itu ya. Nah mereka adalah yang kemungkinan besar diduga oleh malaikat dikira itu yang akan dijadikan khalifah itu. Padahal bukan Pak, bukan yang seperti itu. Karena makhluk-makhluk manusia purba itu klasternya belum manusia Pak. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh. Yang membedakan adalah peniupan ruhnya. Kalau manusia purba itu masih klaster jenis dari non-manusia, berarti ya semacam binatang. Sehingga mereka belum memiliki ruh, belum memiliki apa namanya akal yang sempurna seperti manusia pada umumnya. Tapi manusia yang kemudian sempurna dan dipilih Allah khalifah, meskipun fisiknya nggak beda dengan manusia purba, tapi Allah tiupkan ruh. Itulah yang menjadi fokus di Al-Quran begitu. Misalnya Bapak lihat di surah nomor 15 ya, 15 ayat yang ke-29. Surah Al-Hijr, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 15:29 nih. Ya, Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Pak itu perhatikan ya, kata Ya. roh ciptaan itu dalam kurung ya Pak ya. Ya, ya. Nah, kenapa dalam kurung? Karena itu sebetulnya tafsiran Pak. Kalau letter luck-nya bunyinya begini, tatkala aku sudah menyempurnakan kejadian fisik Adam itu, maka aku tiupkan ruhku. Nah, maksudnya kita ini ruhnya dari sisi Allah. Tapi karena roh itu nggak mungkin itu juga sama dengan Allah yang abadi, maka dikatakan ciptaanku. Tapi aslinya kalau dari segi bahasanya itu wa nafakhtu fi mir ruhi. Ruhi dinisbatkan langsung ruhnya kepada Allah, maka ruhku. Ini ruh milikku maksudnya, kira-kira gitu ya. Sehingga ini yang membedakan, Pak. Yang itu tidak dimiliki oleh manusia-manusia purba tadi itu. Gitu ya. Jadi malaikat dengan pengetahuannya menduga kuat yang akan jadi khalifah itu makhluk-makhluk itu. Tapi bukan, karena Adam berbeda. Bedanya apa? Adam dan keturunannya adalah kemudian diberikan, ditiupkan ruh dari sisi Tuhan. Dan itu yang tadi Pak, surah Al-A'raf 172 tadi itu. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Adam keturunannya, yaitu alastu birabbikum dan seterusnya. Itu ya. Oke. Ya, ini di kolom chat masih ada 2 ya Ustadz ya. Yang satu, terima kasih Ustadz tadi.
dari Pak Agus Besman. Boleh tidak kita setiap malam melakukan sholat taubat nasuha untuk mengurangi kehilafan satu hari penuh? Oh, boleh Pak, bagus. Ya boleh saja itu. Ya itu sebagai niat kita untuk bertobat sungguh-sungguh bagus-bagus saja. Boleh ya Pak ya, tidak masalah. Tapi yang jelas itu sungguhnya sunnah ya, jangan dianggap wajib. Itu poinnya. Oke, berikutnya Pak. Baik, terima kasih. Dari Bu Latifah, Assalamualaikum Ustadz, pernah mendengar Alkisah bahwa nanti di akhir zaman akan ada kemunculan Imam Mahdi. Bagaimana kebenaran kisah ini dan apa ada ciri kedatangan Imam Mahdi tersebut dapat dideteksi? Demikian. Baik, Wassalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Latifah ya. Kisah tentang datangnya Imam Mahdi tidak ditemukan di Al-Quran ya Bu ya. Itu ada dalam hadis Nabi. Ya, di dalam hadis Nabi, kisah tentang kemunculan Imam Mahdi ini berdasarkan beberapa riwayat yang berbeda-beda kualitasnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Gitu. Nah, yang sahih tidak memberikan rincian tentang Imam Mahdi ini munculnya nanti di mana, kapan, dan seperti apa tanda-tandanya. Nah, yang jelas memang ada beberapa riwayat menginformasikan tentang salah satu tanda kiamat adalah ketika kehadiran Imam Mahdi yang secara umum ini akan menjadi semacam Mesias ya, pembebas yang membebaskan manusia. Tapi rinciannya seperti apa dan siapa Imam Mahdi sebetulnya ini? Kalau toh dari sosok manusia, siapa manusia yang kira-kira berkriteria menjadi Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau itu informasi hadis yang sahih, kita mengimaninya, mempercayainya, termasuk kita mempercayai, termasuk kan banyak ya ciri kiamat itu diantaranya akan muncul Imam Mahdi, akan dibangkitnya kembali Nabi Isa alaihissalam, misalnya kira-kira itu akan munculnya Ya'juj ya Ma'juj, Dajjal, dan seterusnya. Ini beberapa informasi dari sunnah tentang tanda kiamat besar. Tapi hakikatnya semuanya itu seperti apa? Wallahu a'lam. Yang penting kita percaya akan kehadirannya, tapi tidak termasuk dalam rinciannya karena tidak berdasarkan nas yang jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan langsung. Satu lagi Pak Ustadz tadi Silakan Pak. mengenai isi, kan saya juga banyak pengalaman sekarang ini banyak yang namanya isi ruh itu ya. Kalau manusia itu di dalam kandungan isi ruhnya ya 4 bulan atau katanya 7 bulanan di situ Ustaz ya. Kalau saya mempercayakan waktu itu anak saya sih saya mengakukannya itu yang namanya isi ruhnya itu di 4 bulan. Jadi saya lebih meyakinkan waktunya di isi ruh itu kita mempunyai hajat atau niat yang baik itu supaya anak kita ini gitu. Bagaimana tuh Pak Ustadz kalau menurut dalam ininya ini ajarannya gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Siapa? Penjelasannya adalah kalau yang mempercayai ditiupkannya ruh dalam janin seorang bayi di rahim ibunya di usia 4 bulan itu berdasarkan hadis ya Pak ya. Hadis Nabi SAW itu hadisnya sahih. Kalau Bapak nanti ingin melihat itu ada di dalam kitab Arba'in Nawawi misalnya. Kumpulan kitab hadis yang 40 jumlahnya salah satunya begitu. Jadi ada tahapan step-step manusia, ya penciptaan manusia itu. Ketika sudah terjadi pembuahan, maka Allah meniupkan ruh ketika usia janin itu dalam kandungan 120 hari. Nah, disebutnya 120 hari berarti kurang lebih 4 bulan. Jadi yang kemudian menyelenggarakan acara 4 bulan untuk berdoa, semoga anak kelak menjadi anak yang soleh, solihah, sehat, cerdas, akhlaknya baik, itu benar Pak, ada dasarnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan tradisi yang menyelenggarakan acaranya di acara 7 bulan? Kan gitu ya. Nah, yang 7 bulan ini berdasarkan pemahamannya begini, Pak. Di dalam Al-Quran, surah 46 ayat 15 itu dikatakan bahwa antara kelahiran, ya, antara kehamilan sampai kelahiran dan menyapihnya 30 bulan. Di surah Luqman dikatakan, ayat yang ke-14 tadi kita sebut, itu menyapihnya kita itu 2 tahun.
30 bulan dikurang 24 bulan 2 tahun berarti 6 bulan. Nah, 6 bulan sempurna masuk yang ke 7 bulan. Itu berarti dianggap kalau janin sudah usia lewat 6 bulan masuk ke 7 bulan, sebetulnya itu sudah sempurna kehidupannya. Sehingga kemudian kalau sudah sempurna menjadi jasad atau menjadi seorang anak yang nanti siap untuk lahir, nah dimulailah kemudian, meskipun kalau lahir namanya prematur ya Pak ya, dimulai acara dengan berdoa bersama. Agendanya disebutnya 7 bulan. Nah, gitu. Jadi intinya kedua acara ini masing-masing memiliki dasar pijakannya, tinggal kita mau pilih saja. Yang memilih menyelenggarakan doa di 4 bulan, bagus. Yang memilih acara doa di hari yang ke-7 bulan juga tidak salah. Bahkan yang memilih sering-sering mendoakan juga bagus-bagus saja gitu. Terima Oke, kasih. oke, Ustaz. Iya, makasih. Baik, terima kasih Pak Usman, Pak Ustadz. Pak Firman kelihatannya mau tanya nih, silakan monggo. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Biasanya jawab juga nanya di Jadi, sini, Pak Firman. Ustaz, kita kan ada, tadi disebutkan juga, ada perjanjian dengan Allah ya, roh kita. Itu roh kita dan kita punya perjanjian, yaitu ketika di alam roh, kemudian kita masuk ke periode ditiupkan dan kita mulai ada di dalam janin, kemudian bertumbuh menjadi orok dan remaja, kemudian disebut balik. Nah, ketika balik itu kan seyogianya kita tahu perjanjian itu ya, Ustaz. Ya, dari mana sebetulnya dan siapa yang berkewajiban mengingatkan kembali perjanjian kita itu kepada Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Surahnya nomor 17, ayatnya 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, kalimat terakhir ini Pak Firman, kami tidak menyiksa sebelum utus Rasul. Jadi kalau pertanyaan siapa yang mengingatkan tentang perjanjian itu, jawabannya adalah para nabi Pak, Rasul Pak. Maka kalau ada masyarakat yang belum datang kepada mereka ajaran para nabi, maka mereka belum akan tahu perjanjian itu. Sehingga mereka tidak ada konsekuensi nanti dihukum. Nah, istilah mengapa perjanjian mengakui adanya Tuhan itu kan disebut fitrah ya Pak ya. Nah, fitrah inilah yang kemudian sesuai dengan fitrah agama kita. Maka satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah adalah Islam yang diturunkan Allah melalui para nabi semuanya. Ini di surah nomor 30, ayat 30, Pak. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agama lurus, Pak, sesuai fitrah yang diciptakan oleh pada seluruh manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mau untuk menyesuaikan fitrahnya itu dengan agama fitrah yang diturunkan Allah kepada para nabi. Gitu ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ustadz, Ya, kelihatannya ya sedikit Pak Firman lagi. masih ada mau tanya. Iya, Pak Edwin. Ya. Jadi kan para nabi, tapi sebetulnya kan kenyataannya kita ini kan punya orang tua, punya guru ya, Pak. Sebelum kita betul-betul balik, kan kita diajarin mereka. Pertanyaan saya itu, kan saya juga orang tua gitu ya. Jangan-jangan saya yang salah kalau anak saya nggak ngerti bahwa kita tuh punya perjanjian itu. Jadi dalam hal ini arahnya adalah bahwa ketika anak itu dipersiapkan menjadi balik, kemudian dia tahu atau memahami sebenarnya isi kandungan Quran yang itu adalah sebetulnya perjanjian kita kepada Allah,
apakah saya bisa dipersalahkan atau guru yang dipersalahkan dalam Oh, iya Pak, Pak. Oh, itu ya betul begitu ya. Orang tua yang salah Pak, bukan guru ya. Maka orang tua itu kan sekaligus sebagai guru, Pak. Pertama bagi anak. Maksudnya gitu, Pak. Yang dimaksud Rasul tadi itu adalah ajaran Rasul itu yang harusnya dipahami setiap orang tua atau suami lah ya, Pak ya. Suami sebelum menikah, dia paham betul tentang hak kewajiban dalam beragama, termasuk kewajibannya mendidik anak. Karena anak itu nanti di akhirat dipanggil bin dan bintinya kepada ayahnya. Jadi nyun sewu yang nanggung tanggung jawab yo ayahnya, bukan ustadznya. Gitu loh Pak Firman. Oh enak aja ustadznya. Oh ayahnya Iya. dong. Anaknya sendiri Ustaz, kan Eh, mereka juga sudah berpikir lah ya kalau udah Injil. umur Ya. Ya itu orang makanya tua. kemudian tugas kita ketika awam, bahkan sejak dalam janin, ya itu sudah kita ajarkan sentuhan-sentuhan nilai agama. Nanti ketika anak itu, anak-anak sudah kita ajak dialogkan, ajarin tentang nilai agama. Terus begitu, Pak. Sampai ketika dia bisa akil balik, bisa berpikir, kita sampaikan. Ya kalau kita nggak mampu, kita minta tolong kepada ustadz boleh. Tapi hakikatnya itu adalah sebetulnya kewajiban orang tua. Wah, Gitu. baik Ustaz, terima kasih. Atur nuhun, Firman. Ya, Terima kasih ya Pak Ibu. Mungkin terima demikian kasih. Pak Edwin ya Iya, malam ini. baik. Kelihatannya sudah cukup. Ya, Iya, kalau mungkin ada susulan, mungkin Mbak Japri aja nanti kita baik, baik, boleh baik, atur. Ah, silakan mungkin Ustadz ada penutup. baik. Mungkin kita akan berdoa bersama untuk kebaikan kita semua. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang sakit. Semoga Allah beri sembuh. Yang sedang punya kesulitan Allah beri kemudahan. Yang sedang Amin. punya hajat Allah kabulkan semuanya hajatnya ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima Terima kasih kasih dan mohon maaf. Ustadz. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz Terima kasih Pak. Aludin Oke, dan oke. semua saudara-saudara yang sudah bisa hadir. Pak Fadol Ustadz ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Edwin, terima kasih Bang Makasih Pak Edwin. Edwin. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Edwin, Pak Ustadz Ada Alim. Pak Besman. Isian jajannya bagus Halo Pak Bang Edwin. Edwin. Wawan. Pak Edwin. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin. Nah, Pak Jazakallah Denny, Bang Pak Denny Edwin. Satria. Ya, Pak Ustadz Samdani, makasih. Jazakallah. Iya, Ana mutamiin aja ya. ya siap, siap. Win, makasih ya Win. Ya, Jal, makasih Jal. Ya. Terima Thank kasih you ya. banyak Pak Edwin. Diani, Ya, makasih. makasih ya Juga Pak Edwin. Edwin. Makasih Ya, Pak Edwin, Edwin. Anda. Live ya. Ya, silakan. Makasih banyak. Tunggu berikutnya pengajiannya Pak Edwin. Pak Ali, Ya, Ustadz Ali. ya, Pak Kipa, Pak Besman, sama-sama. Om Deddy, makasih. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kasih Om Deddy. live ya. Kalau Ya, banyak. thank you Om Ded. Ya, Pak Haji Warsan, terima kasih. Pak Edwin. Pak Purjanto, Pak, ya Pak Haji Besman, gimana? Iya, istri saya tadi dengerin kata enak juga nih. Tadi terlambat dia dengerinnya nih. Masya Allah. Kita ntar Enak, lagi. enak pengajiannya dia bilang. Juga Iya. cara penyampaiannya. Dia tadi sekilas doang sebentar ingat-ingat dengerin. Oh, Hmm. enak banget nih. Yaudah next day saya bilang. Iya, iya dong. Saya bisa berdua nanti dengerin. Iya, kita sering doa biar waktunya Ustadz emang ketat tuh beliau tuh. Iya, iya, bagus, bagus pengajiannya. Saya makin ikutin dari kemarin kan di mobil, jadi nggak sempat ngikutin. Iya, Dan iya, kali iya. di rumah saya ingat ikutin apa-apa yang saya belum dapat saya akan tanyakan, itu jadi berkah semua. Iya, siap-siap. Terima kasih banyak Iya, pertanyaannya, Pak makasih Besman. Pak. Gitu aja Makasih Ben, banyak. sehat-sehat Iya. selalu, sukses. Ya, Amin, makasih amin. Ron. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Agus, Pak Haji Warsan, makasih banyak. Pak Edwin, Iya, kira-kira ada lagi kapan Pak Edwin? ya insya Allah September ya. Oh September, oke Iya. siap. Nah, nanti di info-info lagi. Ya,
Biar nggak Ya, kemana-mana, siap. Pak Edwin. Just Iya, standby di rumah. Iya, siap. gitu ya, Win. Silakan Maaf, nanti ganggu info. lagi nih. Iya, Makasih. Ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Warsan. Boleh. Afia. Om Angki, makasih. Ya udah keluar ya. Agus Mulyana, Kak Dialita, Fendi. Ya, sebulan 2 kali. Saatnya paper 1 bulan sekali. Seskom. Recording stop.